Merasa menjadi korban arisan bodong, 3 warga Baron Kabupaten Nganjuk mendatangi Mapolres Nganjuk pada Senin 9 Desember 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, didampingi kuasa hukumnya, mereka mengajukan laporan terhadap SS, warga Prambon atas arisan berkedok arisan duos. Sistem arisan duos ini melibatkan dua pihak, pengelola dan peserta. Dengan pencairan setiap 2 minggu, awalnya korban diminta menyetor Rp500.000 dengan biaya administrasi Rp50.000 dan dijanjikan akan menerima Rp700.000 dalam 2 minggu. Iya. Ada yang 500, ada yang slotnya. Iya, kali 50 udah berapa itu, Pak? Namun setelah menyetorkan modal besar hingga Rp40 juta, korban tidak menerima uang kembali. Saat diminta pertanggungjawaban, SS terus menghindar. Transaksi keuangannya, artinya transfer Ya. terus transfer kepada yang bersangkutan. Semuanya atas nama yang bersangkutan. Jadi hampir pusaran anggarannya sekitar 500 jutaan. Artinya diikuti oleh 50 anggota ya. Itu bisa nambah ya? Bisa nambah. Untuk Karena setiap anggota itu bisa jadi membuka slot-slot baru. Iya. Iin Indah Ayu Rahayu, salah satu korban, mengaku kecewa karena SS tidak menunjukkan itikat baik meski sudah ditetangi ke rumahnya. Ia berharap pelaku segera mengembalikan uangnya. Awal mulanya tuh saya ditawarin untuk arisan. Arisan tuh awalnya arisan biasa, udah lancar tuh Pak. Terus habis itu kita ada acara arisan duos. Arisan duos itu saya pertama tuh masukin sedikit, lancar. Habis itu pas kita udah masukin banyak, ternyata tidak cair sama sekali ini. Kerugiannya saya mencapai 42 juta. Kita bertiga perwakilan saja Pak. Jadi sebenarnya itu ada 50 anggota lebih Pak. Bahkan bisa lebih kalau ada yang melapor lagi. Ini kan untuk sementara baru 50 orangan. Totalnya itu sekitaran 500 juta lebih Pak. Namanya arisan duos Pak. Duos itu jadi berdua. Berdua kita kan bayar admin juga. Adminnya itu di Mbak Sasa itu. Kita transfernya juga di Mbak Sasa. Kita di WhatsApp aja. Jadi di WhatsApp sebelumnya tuh memang dia pelanggan baju saya gitu loh Pak. Jadi terus dia ngajakin arisan, saya ikut gitu. Dan ternyata setelah ikut kita udah percaya kan Pak, kita masukin lah banyak, modal banyak gitu. Ternyata tanggal 29 itu meledak, nggak ada yang cair sama sekali gitu. Namanya Sasa Yunitasari. Alamatnya sih di Banyu Urip, cuman kalau rumahnya yang orang tuanya asli itu di mertuanya. Jadi kalau yang rumahnya asli di Banaran. Banyu Urip ini Conageng. Kemarin saya ke sana itu juga orangnya katanya di kakaknya itu selalu menutupi juga. Jadi kayak kita transfer dulu nih Pak. Kita tanam modal kayak investasi gitu. Jadi nanti kita setelah 2 minggu uang balik sekian kayak gitu. Kalau kita ambil 500.000, kita beri 500.000, admin 50.000 di Sasa. Jadi kita transfer 550 dan itu yang dapat yang pertama kan Pak. Jadi nanti untuk 2 minggu ke depan baliknya bisa 700.000 di kita. Kita nanam udah banyak, modalnya itu udah banyak, terus pas waktu kita nanam banyak itu nggak ada yang balik, nggak ada yang cair. Itu baru kok Pak, baru 3 bulanan kayaknya. Jadi saya ikut udah mungkin 2 bulanan. Nah yang terakhir tanggal 29 Oktober kemarin itu meledak dan nggak ada yang cair. Seharusnya tanggal 30 itu saya cair, cuman nggak ada yang cair. Kuasa hukum korban Ferry Ahmad mengungkapkan bahwa jumlah korban sebenarnya lebih dari 50 orang dengan total kerugian mencapai Rp500 juta. Namun karena banyak korban berada di luar kota, hanya 3 orang yang hadir melaporkan kasus ini. Terima kasih, hari ini kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SS lah begitu ya, inisial, di mana dia sudah menggelapkan serta menipu dengan modus arisan duos ataupun berpasang-pasangan ya. Nah, ini salah satu korbannya yang mewakili hari ini. Tapi hampir 50 lebih anggotanya, bahkan di desanya itu mungkin juga banyak korban-korban dari oknum tersebut. Nah, kami laporkan agar kemudian ada efek jerah untuk tidak menggunakan uang orang hanya untuk kesenangan pribadinya, hanya untuk
melakukan tipu-tipu saja, karena bagaimanapun juga mbak-mbak ini juga tertekan di suaminya karena duitnya itu dari suami. Begitu. Kurang lebih yang ada di data kami itu 50 dengan kerugian variatif. Ada yang mulai dari 3 juta sampai ke 72 juta. Hari ini 3 karena memang posisinya ada di TKP, tapi yang lain juga menguasakan pada kami melalui online ini kan, karena memang ada yang di Tangerang, ada di luar negeri, Taiwan dan lain sebagainya. Tapi mereka merasa bahwa hal ini harus diungkap. Ferry berharap pelaku segera mengganti kerugian kliennya. Jika tidak ada penyelesaian damai, ia menegaskan akan membiarkan proses hukum berjalan sesuai aturan.